BPS pada tanggal 5 Agustus lalu menyampaikan ada pertumbuhan ekonomi triwulan 2, ada indeks kondisi dan prospek bisnis, industri manufaktur, kemudian ada soal ketenaga kerjaan, lalu ada kemiskinan, ada tingkat ketimpangan. Ini kelihatannya lebih menarik karena khusus 6 bulan ini ketimpangan meningkat ya secara nasional maupun secara. Jadi kalau tadi teman-teman mengapresiasi temuannya, saya mengapresiasi keberanian BPS untuk menyampaikan hasil survei ini gitu. Kenapa? Karena sebelumnya kan banyak dipertanyakan sama lembaga-lembaga yang memang menggeluti ya, tentang angka dan survei ini, ya, tentang data-data yang dihasilkan, bagaimana metodologinya. Sepertinya kok jauh dari hal yang ditemui di lapangan. Gitu. Misalnya kalau dikatakan pertumbuhan ekonomi tinggi, kenapa kemudian di lapangan tenaga kerja atau pengangguran masih banyak ditemui. Artinya BPS masih berani menyampaikan laporannya ini. Saya kira ini kan justru apresiasi saya di situ. Gitu. Sehingga kan kalau banyak pihak yang mempertanyakan, ya terutama metodologi, mestinya di Kompres kemarin itu ada penjelasan singkat lah ya, perlu mengenai bagaimana ini dilakukan, kemudian menjaga reliability-nya, bagaimana membuat ini bisa betul-betul valid ya. Saya sependapat dengan Bapak Ibu sebelumnya bahwa memang harus ada penjelasan operasional dari setiap angka, setiap temuan itu. Misalnya berkaitan dengan tingkat pengangguran terbuka ya, kemudian pengangguran saja ya, tidak ada terbuka, ada paruh waktu segala macam itu, karena kalau tidak ada penjelasan yang sifatnya operasional itu akan misleading. Misalnya orang yang sudah bekerja 1 jam sudah dianggap bekerja paruh waktu, sementara yang bekerja kurang dari 35 jam itu juga paruh waktu juga, kan sangat jauh. Sementara diambil rata-rata bahwa pekerja paruh waktu itu pendapatannya 1,39 juta per bulan rata-rata. Nah, apakah mungkin 1 jam itu pendapatannya segitu? Kan nggak mungkin juga. Nah, jadi saya kira penjelasan mengenai definisi operasional itu perlu supaya masyarakat tidak misleading. Kemudian juga mesti jujur ya, jujur dalam arti begini, BPS ini lembaga yang kita anggap sebagai penyedia data yang valid untuk dasar kebijakan, untuk referensi penting dari kebijakan, sehingga mesti betul-betul menyampaikan apa adanya. Dalam arti begini, bahwa data pengangguran itu terletak atau posisinya di mana persisnya. Saya tergelitik dengan headline Kompas kemarin ya, ada jutaan sarjana menganggur, di atasnya ada gambarnya Gibran yang berjumpa dengan masyarakat ya, karena dulu kan pernah berjanji akan buka lapangan pekerjaan jutaan. Nah ini kan ya, cara Kompas untuk mengkritik dengan halus kan begitu ya. Tapi saya kira ini mesti laporan BPS ini perlu jujur bahwa memang pengangguran kita itu besar. Para penyelenggara negara sebelumnya, pemerintah sebelumnya, di masa Orde Baru misalnya, saat kita krisis setelah Orde Lama yang demikian parah kemiskinan penganggurannya, itu saya dengar langsung dari Prof. Emil Salim bahwa waktu itu dihadapkan pada data yang sangat jelek. Tapi Prof. Emil bilang bahwa kita harus menyampaikan ini supaya masyarakat bersama-sama dengan penyelenggara negara dan pemerintah itu sama-sama menyelesaikan masalah itu. Sehingga kemudian proyek padat karya, proyek yang kemudian membuat masyarakat bekerja meskipun itu katakanlah belum cover semuanya, tapi itu bisa mengurangi kondisi yang memang sedang dialami di masyarakat. Misalnya krisis 98 ya, Presiden Habibie waktu itu juga mendorong adanya safety net ya, yang waktu itu juga dikenalkan oleh lembaga internasional. Solusinya adalah memang demikian besarnya pengangguran itu diselesaikan dengan padat karya supaya orang bekerja dulu sehingga kemudian krisis kondisi yang ada di masyarakat itu tidak terjadi. Jadi jujur itu penting, jujur itu hanya menyampaikan data itu apa adanya untuk membuat masyarakat memiliki sense of belonging, yaitu rasa yang sama untuk menyelesaikan masalah ini. Beberapa waktu lalu kami juga melakukan survei ke anak-anak yang baru lulus ya. Kebetulan di divisinya kan ada sekolarium ya. Gagal muda itu suka pada kumpul di kantor kami. Nah, kami survei kecil-kecilan bagaimana mereka mencari pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan itu.
Hasilnya ternyata cukup mengejutkan, dalam arti ada perubahan yang sangat besar dari sisi waktu. Dari sisi pencari pekerjaan, anak-anak yang sudah lulus itu biasanya yang dapat pekerjaan itu beberapa waktu sebelumnya, 1-2 tahun sebelumnya itu kira-kira membutuh waktu 1 sampai 3 tahun. Nah sekarang dalam tahun 2026 ini ternyata 2 kali lipat. Mereka butuh waktu 3 sampai 6 bulan itu di perguruan tinggi besar, kemudian 6 sampai 1 tahun itu di perguruan tinggi yang tidak terlalu baik reputasinya, tapi butuh waktu kemudian. Itu yang dapat pekerjaan. Belum yang kemudian tidak dapat pekerjaan sehingga mereka pada masuk pada kategori pengangguran terbuka. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa pekerjaan itu, ya, kalau kita masuk ke tenaga kerjaan, itu membutuhkan waktu lebih lama untuk bisa bekerja. Jadi kaitannya dengan angka yang ditampilkan oleh BPS ini, saya kira saya ingin masuk sedikit ke bagaimana kita mengatasinya, ya, atau saran-saran rekomendasi solusi atas masih tingginya pengangguran, ya, kemudian pertumbuhan tinggi tapi kemudian tidak tercermin dari penciptaan lapangan pekerjaan. Itu saya coba dekati dengan supply and demand, ya, supply demand tenaga kerja. Dari sisi supply, bahwa supply kita ini ya, sebenarnya selalu left behind, selalu terbelakang dari kebutuhan dari employer atau tenaga kerja. Dalam arti pasar tenaga kerja sekarang sangat membutuhkan presisi, ya, kecepatan dan ketepatan, sehingga mereka ingin mencari tenaga kerja yang punya kualifikasi kecepatan dan ketepatan. Sementara tenaga kerja kita yang tersedia itu sudah atau tidak membiasakan, dia tidak terbiasa dengan kecepatan itu. Artinya yang ingin saya sampaikan, tidak match antara supply yang ada dengan kebutuhan akan pasar terhadap tenaga kerja itu. Nah, yang kedua dan saya kira ini juga perlu menjadi perhatian kita adalah bahwa di banyak negara itu suplai tenaga kerja kemudian diarahkan atau di-encourage untuk menjadi entrepreneur atau startup, antara lain dengan pembiayaan, kemudian ekspor, insentif pajak dan seterusnya, sehingga mereka kemudian disiapkan supaya punya kreativitas, punya inovasi dan punya adaptabilitas yang tinggi dan masuk tidak hanya mencari pekerjaan, tapi mereka mengkreat pekerjaan untuk mereka sendiri, sehingga mereka kemudian tidak hanya menjadi beban, tapi dia menjadi solusi juga. Dan sentimen kita ini, ya, kita membutuhkan investasi, karena kalau kemudian pemerintah tidak bisa mendatangkan investasi yang tinggi, maka penciptaan lapangan pekerjaan dari sektor swasta ini, ya, tidak bisa menyerap pengangguran yang begitu besar. Padahal kalau kita lihat rating dari lembaga-lembaga Standard and Poor, ya, Moody's, atau yang terakhir Fitch, ya, kemarin itu. Dan juga kemudian ada tulisan yang menarik dari koran The Volkskrant, ya, itu Kompasnya Belanda, ya, koran mainstream di Belanda yang kemudian menyampaikan bahwa Indonesia ini menuju ke kebangkrutan. Nah, saya kira ini, ya, jadi tadi Standard and Poor, Moody's dan Fitch tadi kan rata-rata mereka memberikan pernyataan bahwa atau memberikan rating bahwa saat ini memang kondisinya baik, tapi outlook-nya itu negatif atau outlook-nya itu mengkhawatirkan, apalagi berkuat dengan Volkswagen yang mengatakan bahwa Indonesia menuju kebangkrutan kalau tata kelola pemerintah terhadap moneter dan fiskal itu tidak ada perubahan. Nah, artinya bahwa investasi kita itu iklimnya belum kondusif untuk kemudian sektor-sektor swasta masuk atau menyediakan lapangan pekerjaan. Kita dengar saja, ya, beberapa perusahaan-perusahaan besar raksasa sudah mulai memindahkan relokasi ke Vietnam, ke Malaysia, ya, karena beberapa hal yang sifatnya tidak kondusif. Ya. Jadi saya kira, ya, pengangguran, saya kira persoalannya tidak hanya datang dari sisi tenaga kerja atau calon tenaga kerja dari sisi supply, tapi juga dari sisi bagaimana kita mengadres demand-nya. Bagaimana kita bisa meng-create iklim kondusif untuk investasi, terutama investasi yang bisa menyerap tenaga kerja banyak. Kira-kira demikian, Mas Awalin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Awalil dan teman-teman semua. Mungkin saya tidak bisa komen banyak karena kalau kita melihat data BPS mengenai triwulan 2 ini, ada banyak sekali data yang kita masih belum benar-betul mengerti apa yang sedang terjadi saat ini. Di core kita sempat proyeksi angka
di triwulan ini sekitar 4,9%. PMUI sih tahu saya itu di sekitar 4,8%. Dan ini banyak sekali pertanyaan kenapa ekonomi kita di triwulan 2 ini bisa tumbuh begitu tinggi. Sebagai contoh misalnya PMI manufacturing itu kan sempat di bawah 50, artinya memang ada pelambatan industri. Lalu pemerintah suka bilang, oh ini penjualan mobil naik contohnya, itu yang sering sekali digunakan narasinya. Tetapi kita tahu, sedangkan justru si industri otomotif ini PHK-nya justru malah salah satu yang paling tinggi. Kalau tidak ada Satgas PHK berapa bulan lalu, saya rasa PHK ini benar-benar bisa masif di industri otomotif karena ya bahan baku yang impor, dan rupiah melemah, harga minyak segala. Jadi ini masih masih belum clear. Saya sudah baca BPS secara detail, saya sudah baca, tapi saya masih begitu banyak pertanyaan mengenai mengapa kita bisa tumbuh begitu tinggi. Nah, yang paling disayangkan menurut saya adalah terutama mengenai data konsumsi rumah tangga. Karena konsumsi rumah tangga itu benar-benar menggambarkan daya beli. Kita pun bingung kenapa konsumsi rumah tangga bisa naik 5% di saat kita tahu banyak barang yang sudah mulai naik karena rupiah yang melemah. Lalu juga ada banyak barang import ya, misalnya kedelai, tempe, harga plastik naik. Ini kenapa kita malah terus tumbuh. Dan ditambah lagi BPS hari ini masih menggunakan metode-metode lama untuk perhitungan beberapa angka-angka yang menurut saya sangat penting untuk memahami soal daya beli ini. Sebagai contoh, kemiskinan kita masih menggunakan standar 620 ribuan per bulan. Tetapi kita sebenarnya sudah upper middle income country. Artinya apa? Artinya kita duduk di meja G20 bersama Amerika, sama Jepang, sama negara-negara besar. Tetapi standar yang kita gunakan masih rendah. Kalau kita menggunakan data Susenas tahun lalu, ya kan, itu tetapi kita menggunakan garis kemiskinan Bank Dunia, itu ada sekitar 194 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Artinya apa? Artinya lebih dari 2/3 orang Indonesia itu sebenarnya sangat miskin. Jadi ini sayang sekali data konsumsi rumah tangga ini kurang detail, masih begitu banyak informasi yang kurang clear. Begitu juga untuk data pengangguran. Oke lah pengangguran klaim. Diklaim itu turun. Tetapi pengangguran sendiri juga definisinya masih belum clear. Bekerja 1 jam seminggu berturut-turut itu dianggap bekerja. Jadi misalnya ada tukang Gojek, dia minggu ini kerja sejam, dia tidur-tiduran aja, minggu depan dia kerja lagi sejam, itu dianggap bekerja. Dan saya rasa ini kurang pas, karena tidak ada orang yang bisa hidup dengan hanya bekerja 1 jam. Jadi BPS selain itu juga saya rasa perlu mengupgrade ya informasi ini. Jangan terlalu tega gitu, agar kita bisa pahami juga apa yang sedang dirasakan masyarakat pada sini. Intinya per informasi hari ini, saya rasa untuk banyak ekonomi ya, kita salah satunya, ini masih ada gap informasi yang belum terpenuhi. Dan ini sangat penting di saat-saat ekonomi seperti ini, ketika rupiah lemah, ketika pasar modal melemah, karena kita perlu membangun kepercayaan pasar. Dan ini information gap ini yang belum dibangun oleh BPS. Saya akan menyampaikan beberapa pendapat singkat saya begitu ya terkait dengan rilis pertumbuhan ekonomi terakhir dari BPS begitu ya. Ini saya mulai dari apa berita tahun 2023 nih di Kompas ini ya. Dikatakan nih bahwa kalau pertumbuhan ekonomi itu di kisaran 5%, itu adalah sebetulnya pertumbuhan ekonomi yang dalam kondisi autopilot begitu ya. Jadi begitu. Ini yang ngomong setelah saya scroll ke bawah itu adalah LPEM FEBUI begitu. Ya, jadi cukup kredibel begitu. Ya, artinya yang penting masyarakat sudah beraktivitas secara normal begitu ya kan. Pemerintah nggak ngapa-ngapain pun tuh ya. Ya kisarannya 5% itu makanya dikatakan autopilot. Sampai sekarang ya masih ke bawah 5%, artinya ya tidak ada akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berarti selama pasca COVID ini. Tahun 2020 itu minus 2,07 ya karena COVID ya kan terjadi kontraksi. 2021 itu 3,7. Nah, setelah itu 2022 sampai sekarang itu mantap ya apa konstan di kepala 5 ya 5, sekian gitu ya. 5,3, 5,05, 5,03 ya kan dan terakhir 5,29 ya kan. Artinya tidak ada itu peningkatan pertumbuhan ekonomi ya, ada apa year on year itu ya. Ibaratnya kalau orang bekerja tuh gajinya ya nggak naik-naik segitu aja selama 5 tahun.
Atau kalau orang jualan itu ya omsetnya ya segitu-segitu aja tidak naik-naik begitu ya. Itu yang terjadi, ya kan. Kemudian saya lacak ke belakang itu pertumbuhan ekonomi kepala 6 ya 6, sekian persen itu terjadi ya pasca reformasi begitu ya. Itu ya di pemerintahan SBY gitu. Itu beberapa tahun itu ya kan. Konstan di 6% ya. 2007 6,35, 2008 6,01 ya kan. 2009 kok 4,63 nih pasca apa krisis itu apa subprime mortgage itu ya. Setelah itu konstan 6% terus ya sampai 2012 begitu. Artinya apa ya? Perekonomian kita itu ya ini kondisinya ya jalan di tempat ya. Gaji nggak naik-naik ya kan? Atau omset penjualan itu tidak naik-naik juga ya. Konstan di 5, sekian persen ya. Sehingga kalau ini dikatakan sebagai sebuah prestasi, ya kita mau bilang apa ya kok tidak ada kenaikan. Kalau kita gambar trennya ya sideways saja itu kalau istilahnya orang pasar modal ya, mendatar aja begitu ya. Udah lebih dari 5 tahun itu. Target pertumbuhan yang ditetapkan ya, yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo ya, 2029 8% begitu ya kan. Ini akan menjadi semakin dipertanyakan ya kan. Udah kurang 3 tahun ya, kok masih jauh dari 8%. Mestinya kalau targetnya dari 8% ya, paling enggak kan untuk menuju 8 itu kan ada kenaikan ya kan. 6%, 7%, nah sampai nanti 2029 jadi 8%, ya kan? Nah ini dengan jalan di tempat seperti ini, ya apakah akan tercapai target 8% itu ya. Kemudian Presiden Prabowo juga bikin target lagi, ini lebih lebih panjang lagi targetnya ya. 25 tahun lagi nanti Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi keempat ya kan, mengalahkan Inggris, ya Perancis, Jerman. Saya kira terlalu jauh lagi sudah itu biar urusannya cucu dan cicitnya Presiden Prabowo itu yang mengatur negara ini nanti ya kan. Kalau masih 25 tahun lagi ya paling enggak tahun-tahun inilah ya dengan target 8% dari 2029 itu apakah semakin eligible ya untuk dipertahankan atau perlu direvisi ya kan diturunkan ya jangan 8% lah 6% saja begitu ya 6,5 begitu ya kan atau maksimal 7% ya dengan kondisi sekarang ini. Rasanya wajar kalau kita jalan di tempat begitu ya kan. Ya syukur-syukur kalau nggak malah turun nanti ya tahun-tahun ke depan kalau kondisinya masih seperti ini. Misalnya yang baru saja terjadi itu adalah adanya sinyalir usaha untuk menggerus apa melucuti independensi BI. Nah, itu saya kira akan jadi kemunduran begitu. Beberapa kebijakan tuh ya sepertinya tuh dirumuskan kalau istilahnya menteri malah ini siapa? Menteri siapa? Itu ya. Bahwa Presiden Prabowo itu membuat kebijakan ini berdasarkan wangsit, misalnya begitu, ya kan? Artinya kebijakan yang bukan dirumuskan berdasarkan kajian akademis, diskusi akademis, FGD bukan, tapi kebijakan yang apa muncul di benak secara tiba-tiba, ya, tapi langsung dilaksanakan begitu. Artinya kualitas kebijakan itu kan jadi dipertanyakan. Sementara itu kebijakan itu kemudian menggerus banyak APBN, seperti itu ya kan. Kemudian tata kelola juga kita juga sepertinya kok makin ke sini juga makin rendah begitu ya kan, makin jauh dari good governance begitu ya. Meritokrasi itu semakin tidak dihormati begitu ya kan ya. Pejabat dari berbagai level itu diangkat ya berdasarkan loyalitas saja ya kan, bukan pada kompetensi kemampuan. Nah, jadi kalau pelaku-pelaku kebijakan seperti ini ya, kan, bagaimana kita bisa berharap lebih banyak bahwa pertumbuhan ekonomi akan naik sampai ke titik misalnya 8% 3 tahun lagi kan. Kalau seperti itu pola perekrutannya yang kemudian dipercaya untuk mengelola apa bangsa ini, ketidakpastian kebijakan begitu ya kan itu kan juga banyak terjadi akhir-akhir ini ya. Ini ketidakpastian kan sesuatu yang sangat dibenci oleh investor ya, oleh para pelaku ekonomi ya kan karena makin tinggi ketidakpastian ya, makin tinggi uncertainty ya, makin susah mereka bikin planning begitu. Nah, saya kira hal-hal semacam ini itu yang harus diperbaiki ya, segera diperbaiki oleh pemerintah ya kan. Jangan dipelihara ya segala perilaku kebijakan yang jauh dari landasan akademis ya kan, berdasarkan apa gut feeling saja, berdasarkan wangsit begitu. Nah, sehingga nanti pengelolaan APBN begitu juga akan lebih efektif dan efisiensi itu akan jadi lebih terjaga dan terarah.
kira-kira pertumbuhannya sekarang ini berkualitas apa tidak begitu, ya kan? Ya kalau dari tren sih mendatar saja ya dari 5 tahun terakhir atau ditarik ke belakang ya 10 tahun terakhir sejak era Jokowi ya segini-segini aja. Iya. Iya. Ya Terima terima kasih. kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selain biasa-biasa saja tidak berkualitas ini. Iya, betul.